Shalom, selamat pagi, keluarga besar Happy Short Family yang saya kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian online pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini, renungan saya berjudul Sehari Saja. Firman Tuhan akan saya ambil dari Injil Matius, pasal yang ke-13, ayat yang ke-29 sampai 30. Firman Tuhan berkata, tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saat ini kita sedang belajar mengenai hal menabur dan dari perumpamaan mengenai gandum dan lalang di ladang. Ini adalah perumpamaan tentang kerajaan sorga yang Tuhan sampaikan kepada banyak orang. Sebenarnya arti perumpamaan ini tidak terlalu sulit untuk dimengerti karena Yesus sudah memberikan arti secara khusus terhadap perumpamaan ini. Kita bisa baca di Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Di sana dijelaskan bahwa orang yang menabur benih itu adalah anak manusia, kemudian ladang adalah dunia, benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat yang ditabur oleh iblis. Satu hal yang harus kita sadari dari perumpamaan ini adalah Tuhan atau anak manusia sebagai orang yang menabur benih yang baik, ia dengan sengaja membiarkan lalang itu tumbuh dan hidup bersama-sama dengan gandum sampai waktu menuai tiba. Nah, waktu menuai yang dimaksud di sini adalah akhir zaman. Artinya Tuhan membiarkan anak-anak kerajaan ini hidup berdampingan dengan anak-anak si jahat di dalam dunia sampai kepada akhir zaman. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada kita semua, siapakah kita? Tentu, semua kita akan meyakini dengan iman dan percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak kerajaan yang berasal dari Allah. Jika memang itu yang menjadi keyakinan kita, maka sadarilah bahwa selama kita hidup di dunia ini, memang kita akan hidup berdampingan dengan anak-anak si jahat. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, siap atau tidak siap, begitulah keadaannya. Keadaan seperti ini harus kita alami justru karena Tuhan mengasihi kita. Karena jika Tuhan membiarkan lalang itu dicabut, maka akan ada kemungkinan gandum itu ikut tercabut dan mati tanpa ada hasil yang bisa dinikmati. Anak-anak si jahat di dalam dunia ini sedang menunaikan tugas mulia mereka, yaitu apa? Mengganggu kehidupan anak-anak kerajaan. Namun, bagaimana reaksi kita sebagai anak-anak kerajaan dalam menghadapi anak-anak si jahat ini? Bisa menang atau justru kita jadi terbawa permainan anak-anak si jahat? Sebab itu saudara, di dalam setiap hari di kehidupan kita, tidak mungkin kita bisa berjalan sendiri dengan kekuatan kita. Pertanyaan yang mudah sebenarnya. Lebih mudah mana? Melakukan hal yang baik atau hal yang jahat? Anak-anak si jahat tentu saja sudah menunaikan tugas mereka, karena bukanlah sebuah hal yang sulit untuk melakukan hal yang jahat. Sedangkan kita harus terbengkil-bengkil untuk tetap bisa secara konsisten melakukan perbuatan yang baik, bahkan menjauhi dosa. Kita butuh secara konsisten bergantung kepada Tuhan. Karena hidup di dunia ini sangat berat sebagai anak-anak kerajaan. Sudah berapa banyak orang-orang gugur dan pada akhirnya meninggalkan iman mereka kepada Tuhan, entah apa tujuan dan motivasi mereka. Bagaimana dengan kita? Saya suka sekali dengan satu lagu ini yang diciptakan oleh Don Moon.
kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Weliar Kauntu. Lagunya seperti ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari kita naikkan sama-sama. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Menurut kisah yang saya dapatkan, lagu ini tercipta berdasarkan inspirasi dari kisah di Alkitab. Pada saat Musa sedang naik ke gunung Tuhan, sedangkan bangsa Israel kemudian membuat patung lembu emas untuk disembah. Dan kemudian Tuhan sangat marah. Dan Tuhan berkata Dia tidak akan mau menyertai bangsa Israel lagi. Kemudian Musa yang sedang berhadapan muka dengan Allah berkata, "Jika bukan Engkau yang menuntun kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Judul renungan yang saya sampaikan adalah sehari saja. Mari kita ucapkan ini sebagai motivasi buat diri kita setiap harinya. Katakan ketika kita bangun di pagi hari, sehari saja mampukan saya untuk tidak berbuat dosa. Sehari saja mampukan saya untuk dapat mengendalikan diri saya. Katakan ini setiap hari, setiap kita bangun pagi, biar Tuhan pimpin selebihnya di dalam kita menjalani kehidupan kita di hari itu. Dengan demikian, kita melibatkan Tuhan secara langsung dalam kehidupan kita. Dan hanya itu satu-satunya cara kita bertahan di tengah lalang. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami umat-Mu pada pagi hari ini menyatukan iman kami Tuhan, berdoa, memohon pertolongan-Mu, memohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Karena kami tahu hidup kami di dunia ini bukanlah hidup yang mudah. Bagaimana kami harus bertahan di tengah lalang, di tengah si jahat, di tengah anak-anak si jahat. Mereka yang dengan upaya mereka berusaha membuat kami mati, membuat kami jatuh. Tuhan, kami tidak mampu menggunakan kekuatan kami sendiri. Kami tahu Tuhan, kami harus bergantung kepadamu. Sebab itu kami percayakan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Roh Kudus. Dan Tuhan yang akan pimpin langkah hidup kami setiap harinya. Karena jika bukan Engkau yang menuntun kami pun tidak akan pergi kemana-mana Tuhan. Biar Tuhan yang akan terus menolong kami setiap hari. Sehingga kami dapat menjaga diri kami, menjauhkan diri kami dari yang jahat, dan hidup kami nyata bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang mendengarkan renungan ini Tuhan.
Dan kami percaya bersama Tuhan kami mampu melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Matius 13 ayat 43 sebagai akhir atau penutup dari penjelasan Yesus mengenai perumpamaan gandum dan lalang di ladang, Yesus berkata, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.